Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Ugi Prastianti, pendamping PKH Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan melakukan pertemuan kelompok atau P2K2 tentang modul 4, yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Sesi 5, pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Langkah 3. Nah, bagaimana kegiatan P2K2 kita pada siang hari ini? Mari kita ikuti. Bapak Ibu, tadi masih ingat ya kelompoknya yang mana? Kelompok berapa masih ingat? Berapa? Coba ingat. Supe. Kalau Bapak Ibu supe sudah tidak ingat, kita bagi aja dua kelompok ibu-ibu, ya. Kelompok kanan dan kelompok kiri, gitu ya. Nah, monggo Bapak Ibu diskusikan tentang jenis dan manfaat dari tradisi atau kebiasaan dalam menyambut ibu melahirkan atau ibu nembe lahiran, nembe babaran dan bayi baru lahir. Enten biasanya tradisi ini nopo nggih Bapak Ibu. Nah, monggo didiskusikan dengan kelompoknya. Ini saya bagi kertasnya gitu nggih. Monggo saya kasih waktu 5 menit ya Bapak Ibu didiskusikan. Sudah. Jika sudah, monggo bisa dibacakan untuk hasil diskusinya, dari kelompok kiri dulu. Silahkan Bu. Ya, biasanya itu Bu, selamatan brokoan. Selamatan brokoan. Terus kalau malam itu endong-endongan. Ya, oke. Itu ada lagi Bu? Sudah. Oke, terima kasih ya Bu Nasiti yang mewakili kelompok kiri ya. Selanjutnya silahkan dari kelompok kanan dibacakan hasil diskusinya. Sinten Pak? Kebiasaan sih kula niku bengkungan supaya perut kecil. Bengkungan supaya perutnya kecil. Gitu ada lagi? Niku mawon. Nggih, bagus sekali ya jawabannya dari Bapak Ibu. Kita beri tepuk semangat dan tepuk hebat ya Bapak Ibu. Nggih, tepuk semangat. Semangat. Sekarang untuk kelompok satunya tepuk hebat ya. Tepuk hebat. Ya, dari diskusi Bapak Ibu tadi diketahui bahwa tadi ada tradisi yang seperti contohnya dari kelompok kiri yang dibacakan Bu Nastiti, ada upacara apa Bu? Selamatan brokohan. Brokohan itu biasanya kalau baru ada orang yang melahirkan, terus masak sego kurban gitu ya, nanti dibagikan ke tetangga sebagai apa Bu? Pak? Sebagai syukuran di atas syukuran. Tapi di sini yang perlu Bapak Ibu ingat, brokohan itu kan masaknya banyak gitu Pak Bu. Nah, di sini Bapak Ibu perlu membantu, ketika ada ibu yang baru saja melahirkan mau melakukan upacara brokohan sebagai syukuran, nanti Bapak Ibu bisa membantu dalam memasak sehingga meringankan pekerjaan dari ibu melahirkan. Terus yang kedua, tadi dari kelompok kanan ada apa Pak? Bengkungan Bengkungan itu kenditan ya, tapi kenceng sekali seperti itu. Tujuannya agar perutnya menjadi kecil gitu. Tapi yang perlu diingat Bapak Ibu, bengkungan itu baik kenditan karena orang setelah melahirkan itu kan perutnya kendor seperti itu. Tapi tujuannya bengkungan kesannya kenceng lagi. Tapi yang perlu diingat itu bahwa bengkungan tidak boleh terlalu kencang mengikatnya, karena nanti akan melukai rahim.
ibu yang baru melahirkan, karena di dalam rahimnya masih terluka, masih basah ya. Nanti kalau diikat kencang takutnya akan menjadikan luka baru atau terjadi infeksi dan atau mungkin penyakit yang baru seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, keluarga dan lingkungan harus bijak dalam memilih tradisi yang dapat mendukung tumbuh kembang bayi untuk mencegah stunting. Seperti tadi nih, mungkin ada bengkungan, boleh bengkungan tapi tidak boleh kencang-kencang, terus brokohan sebagai rasa syukur seperti itu tapi tetap harus dibantu masak-masaknya juga, atau mungkin ada endong-endongan Bapak Ibu, lek-lekan biasanya kan gitu ya. Nah itu sampai pagi sebenarnya itu bagus wong ngrewangi ngancani lek-lekan tapi yang perlu diingat, Bapak Ibu juga tidak boleh langsung ngedur sampai pagi biar si ibu dan bayi atau dan keluarganya bisa istirahat, sehingga ketika Bapak Ibunya merawat bayi yang baru lahir itu bisa optimal, kesehatannya juga bisa terjaga seperti itu. Terus bentuk dan dukungan bisa diberikan keluarga dan lingkungan secara material, yaitu dengan memberikan makanan yang bergizi, terus perlengkapan dan peralatan bagi bayi serta ibu menyusui seperti itu. Nah mungkin kalau pas Bapak Ibu panen, ada panenan bisa, ada panen sedikit sayur, nanti diatur ke yang ibu baru melahirkan, kesannya bisa dimasak dan sebagai tambahan asupan gizi untuk keluarga ibu melahirkan dan si ibu melahirkan itu terutamanya ya, seperti itu. Terus ya, dan bantuan itu juga secara non material atau kasih sayang dan informasi perawatan ibu menyusui seperti itu. Jadi selain tadi bantuan secara material, contohnya ngaturi sayuran, tadi bantuan non materialnya bisa diberikan sebagai contohnya saja dengan memberikan doa, tidak membanding-bandingkan antara ibu yang satu dengan yang lainnya seperti itu Bapak Ibu, dan mungkin bisa ngaturi informasi tentang bagaimana menyusui yang benar seperti itu ya. Itu. Nah, di sini saya harap dari materi yang sudah Bapak Ibu terima dari kegiatan P2K2 ini nantinya bisa diinformasikan ke tetangga, nggih Pak Bu. Kersane tetangga juga bisa punya tambahan ilmu. Nah, terus yang selanjutnya Bapak Ibu kemarin sudah membuat tabel janji diri ya. Monggo tabel janji dirinya itu nanti bisa diisikan rencana apa saja yang akan dilakukan di rumah terkait pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui seperti itu Nah, nanti untuk tabel janji diri bisa dikumpulkan di saya, dan tadi yang sudah ditulis kertasnya yang tadi kertas tabelnya nanti bisa di astopun seperti itu tabel janji dirinya dikumpulkan ya Bu Pak. Terima kasih. Bapak Ibu, di sini sudah semua mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Sampun sing ditami napa mawon Pak Solikin? Beras. Bu, napa uang biasa uang Pak Wong ya? Beras kali atau. Beras kali atau. Nah, itu semua merupakan bentuk bantuan dari pemerintah yang harus Bapak Ibu gunakan secara optimal untuk membantu memenuhi kebutuhan baik gizi maupun kebutuhan sekolah anak. Bu, kalau yang dapat PKH ya monggo uangnya bisa digunakan mungkin untuk kebutuhan sekolah ya, yang tabungan putra sekolah, yang tabungan yang ibu hamil dan menyusui, tabungan balita bisa digunakan untuk membeli susu Bu Pak, seperti itu. Yang lansia juga bisa untuk digunakan untuk
memeriksakan kesehatan seperti itu ya. Terus bantuan sembako BPNT ngoten nggih Pak. Ya bulannya dapat ya. Nah, itu monggo dibelanjakan untuk makanan pokok seperti beras, buah, sayur, nggih. Terus lauk ada telur, ada ikan, tahu tempe seperti itu ya. Gunanya untuk memenuhi gizi keluarga agar tidak terjadi stunting di keluarga seperti itu. Ya, ya di sini terkait penggunaan bantuan sudah jelas ya Bapak Ibu nggih. Monggo bisa dioptimalkan dan selanjutnya jika Bapak Ibu di rumah mengalami kendala mungkin dalam sewu untuk terkait tentang bayi baru lahir atau terkait ibu menyusui, silahkan bisa menghubungi saya atau nanti bisa langsung tindak ke tempat Bu Bidan, Posyandu atau ke puskesmas nggih. Kersane Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi yang valid, mendapatkan mungkin penanganan yang tepat juga seperti itu nggih. Untuk pertemuan di siang hari ini itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih sekali atas kehadirannya Bapak Ibu semua. Nah, sebelum kita mengakhiri acara ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, semoga ilmu yang didapatkan dari kegiatan P2K2 ini bermanfaat buat Bapak Ibu dan keluarga semua. Amin. Nggih, terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kegiatan pertemuan P2K2 yang telah kita lakukan bersama-sama. Semoga memberikan manfaat untuk semuanya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.